Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9, beriman kepada hari akhir. Silahkan like, subscribe, share video berikut ini. Anak-anakku sekalian, hari ini pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Silakan simak videonya. Sebelum memulai pembelajarannya, kita harus terlebih dahulu tahu kompetensi intinya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, serta berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya, pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Keempat, mencoba, mengolah, dan menalar ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar 1.1 meyakini akan adanya hari akhir. 1.2 meyakini macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. 2.1 menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. 2.2 menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. 3.1 memahami pengertian beriman kepada hari akhir, dalil atau buktinya serta tanda dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir tersebut. 3.2 memahami macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. 4.1 menyajikan data dari berbagai sumber tentang fakta dan fenomena hari akhir dan alam gaib lain yang berhubungan dengan hari akhir. 4.2 menyajikan data tentang hikmah orang yang mengimani alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi, menanamkan nilai-nilai keimanan akan adanya hari akhir, menanamkan nilai-nilai keimanan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, mempraktekkan perilaku mawas diri dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada hari akhir, membimbing dan membiasakan berperilaku positif yang sesuai dengan keimanan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir, menjelaskan macam-macam hari akhir, mengidentifikasi atau fenomena tanda-tanda hari akhir, menganalisis contoh perilaku orang yang mengimani hari akhir, menjelaskan pengertian macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, membuat kesimpulan tentang tanda-tanda datangnya hari akhir dan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Setelah itu, menuliskan hikmah orang yang mengimani alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Peta konsep ini hampir sama dengan tujuan pembelajaran, yakni pertama, pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, nanti menggali informasi tentang pengertian beriman kepada hari akhir dan menganalisis jika kiamat datang sekarang. Setelah membahas itu, baru nanti dalil tentang hari akhir, menunjukkan dan mendiskusikan dalil tentang hari akhir. Setelah itu baru macam-macam alam gaib, lanjut tanda-tanda hari akhir, lalu perilaku beriman kepada hari akhir. Selanjutnya adalah pengertian beriman kepada hari akhir. Hari akhir sama dengan hari kiamat. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak binasa atau hancur dan tidak ada kehidupan lagi. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Golongan manusia yang menanggapi hari akhir itu ada 3. Yang pertama, golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir, disebut juga mulahid atau tidak mempercayai Tuhan. Kedua, golongan agama arbi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi. Reinkarnasi adalah penjelmaan roh manusia yang telah mati. Golongan agama arbi dibuat oleh manusia.
ketiga, golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dipeluk oleh agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Selanjutnya adalah dalil beriman kepada hari akhir. Ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu apa? Dalil yang bersumber dari ilmu pengetahuan, dari akal pikiran manusia, itu namanya dalil akli. Nah, bisa kalian baca sendiri ya di slide-nya. Kemudian yang kedua adalah dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran. Nah, ada 4. Quran surat Al-A'raf ayat 187, Quran surat Al-An'am ayat 134, Quran surat Al-Hajj ayat 7, dan yang keempat adalah Quran surat Toha ayat 15. Bahasan selanjutnya adalah alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yakni ada 9. Yang pertama, alam barzah. Alam barzah adalah alam kubur manusia pada saat meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan manusia. Yang ketiga, Yaumul Hasyr. Yang keempat, Yaumul Hisab. Kelima, Yaumul Mizan. Keenam, Syirat atau biasanya disebut dengan Syiratal Mustaqim. Yang ketujuh adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Kedelapan, syurga. Kesembilan adalah neraka. Tanda-tanda adanya hari akhir ada 2, tanda syuhro kecil atau tanda kubro besar. Maksudnya adalah tanda syuhro ini adalah tanda kiamat syuhro, kiamat yang kecil yang ada di dunia. Kalau tanda kiamat kubro itu berarti yang memang benar-benar alam semesta ini akan hancur punah, itu namanya tanda kiamat kubro. Nah, tanda-tandanya, tanda kiamat syuhro itu ada banyak ya, bisa kalian baca sendiri. Kemudian tanda kiamat kubro ada meliputi turunnya Dajjal, setelah itu turunnya binatang melata yang aneh, matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Pembahasan selanjutnya adalah perilaku orang yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak tercela. Ketiga, memperbanyak zikir dan bersolawat. Keempat, selalu membaca Al-Qur'an. Kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Keenam, mengembangkan potensi diri. Ketujuh, memupuk tali persaudaraan dan silaturahim. Alhamdulillah, materi pembelajaran akidah akhlak telah selesai. Ada tugas buat anak-anakku sekalian. Kalian mencari perilaku orang-orang di sekitarmu yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, bagaimanakah caranya? Lihat kolom slide berikutnya. Fahimtum, anak-anak? Nanti tugas kalian bisa dikumpulkan melalui WA ibu atau email ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, bagaimanakah cara mengerjakannya? Silakan lihat slide berikutnya. Ini tampilan dari tugas produk atau tugas proyek. Kalau ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan langsung anak-anak. Ini ada uji kompetensi soal dari angka 1 sampai 10. Jangan dikerjakan terlebih dahulu, kalian fokus mengerjakan tugas proyeknya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran akidah akhlak kelas 9. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.